Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayat 21. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Daniel, pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 21. Di bawah perikop di istana Babel ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenengan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar,
tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari 4 tokoh, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azria, atau dikenal dalam istana sebagai Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pembelajaran penting yang diajarkan oleh keempat tokoh yang ada dalam bacaan ini, yakni tahan dalam ujian. Tahan dalam ujian. Ini membuat mereka mampu dibentuk menjadi orang-orang yang dipercayai oleh Allah, orang-orang yang dipergunakan Allah untuk menyampaikan apa yang benar di hadapan Allah untuk kebaikan masyarakat pada masa itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu 4 orang ini menjadi contoh dan sebenarnya menjadi tolak ukur yang sangat baik dalam mempertahankan ketumpung iman. Mereka betul-betul tahan uji, mereka betul-betul setia dan berusaha untuk mau dicobai, mau dibentuk dalam segala situasi. Kalau mau dibilang situasi pada masa itu tuh sangat-sangat luar biasa ya. Karena dong 4 saja yang percaya Tuhan. Yang lain itu percaya raja. Yang lain itu percaya yang jampi-jampi. Tukang sihir dong. Dong 4 saja yang bertahan dalam kecaman itu. Dan dong 4 ini menjadi tokoh yang sangat terkenal ya, karena ketaatan dan iman mereka. Dan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini juga, ketika kita membaca, firman Tuhan menyampaikan bagaimana Tuhan bekerja melalui pegawai istana untuk menolong mereka dan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan yang mencukupi atau melatar belakangi dan punya diri masing-masing untuk bisa menolong mereka diterima oleh raja sebagai pegawai-pegawai istana. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan ini ada banyak proses yang membentuk ketong menjadi pribadi lebih baik. Tapi bagaimana ketong menyikapi itu proses? Apakah dalam itu proses membuat ketong berpaling daripada Tuhan, atau membuat ketong semakin jatuh cinta dengan Tuhan? Ini tentang cara pandang ketong terhadap itu proses. Tentu tidak ada proses yang mudah. Semua proses itu sulit. Tapi bagaimana ketong sudut pandang terhadap itu proses? Itu yang paling penting. Dan lebih penting daripada itu adalah bagaimana ketong berpusat atau pemikiran itu kepada Tuhan. Ketong menyadari dan memaknai bahwa ketong ini adalah seorang manusia yang bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Itu satu-satunya cara yang menolong ketong dan ketong mendapat menerima hikmat kebijaksanaan dalam memperkaya ketong punya kehidupan iman masing-masing. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.